Hari ini kita akan bahas lagi 5 anime action fantasy yang pastinya seru, dengan adegan fight yang sangat memanjakan mata. Berikut 5 rekomendasi anime action. Anime action yang pertama adalah anime Kimetsu no Yaiba, atau sering juga dikenal sebagai Demon Slayer. Anime ini adalah anime fantasi gelap aksi yang sangat fenomenal, berpusat pada pertempuran antara manusia dan iblis. Kisah ini berlatar di era Taisho Jepang dan mengikuti perjalanan seorang pemuda berhati baik bernama Tanjiro Kamado. Tanjiro hidup damai di pegunungan bersama ibu dan adik-adiknya, mencari nafkah dengan menjual arang. Suatu pagi, setelah ia pulang dari menjual arang di kota, ia menemukan pemandangan mengerikan, yaitu seluruh keluarganya telah dibantai secara brutal oleh iblis. Satu-satunya yang selamat adalah adik perempuannya, Nezuko, namun ia telah berubah menjadi iblis. Namun, Nezuko menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan kemanusiaan yang mengejutkan, dan ia tidak sepenuhnya kehilangan diri pada naluri iblisnya. Tanjiro bertekad untuk mencari cara agar Nezuko kembali menjadi manusia, dan membalaskan dendam keluarganya kepada iblis yang bertanggung jawab. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Giyu Tomioka, seorang pemburu iblis atau Demon Slayer yang kuat, yang awalnya ingin membunuh Nezuko tetapi kemudian melihat keunikan hubungan mereka. Giyu mengarahkan Tanjiro untuk berlatih menjadi pemburu iblis di bawah bimbingan seorang mantan Hashira, yaitu pilar terkuat di korps pemburu iblis, Sakonji Urokodaki. Setelah latihan yang keras dan brutal, Tanjiro berhasil melewati seleksi dan secara resmi bergabung dengan korps pemburu iblis. Kisah Kimetsu no Yaiba berfokus pada perjalanan Tanjiro dan Nezuko. Mereka, bersama dengan rekan-rekan pemburu iblisnya yang eksentrik namun kuat seperti Zenitsu Agatsuma, yaitu pengguna aliran petir yang penakut, dan Inosuke Hashibira, petarung berotot dengan kepala babi hutan, menghadapi berbagai iblis yang mengerikan. Tujuan utama mereka adalah menemukan dan mengalahkan Muzan Kibutsuji, iblis primordial yang bertanggung jawab atas keberadaan semua iblis dan pembantaian keluarga Tanjiro. Anime ini menonjol dengan aksi pertarungan yang spektakuler, animasi yang luar biasa, terutama pada teknik pernapasan dan penggunaan pedang Nichirin. Tema emosional, kisah tentang keluarga, kehilangan, balas dendam, harapan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Latar belakang budaya Jepang, penggambaran yang indah tentang periode Taisho Jepang dan mitologi rakyat. Kimetsu no Yaiba adalah cerita yang mendebarkan tentang seorang pemuda yang berjuang melawan kegelapan untuk melindungi satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa, sambil mencari keadilan dan mengakhiri teror iblis. Anime selanjutnya adalah anime Kemono Jihen. Anime ini adalah anime fantasi gelap dan misteri yang menggabungkan elemen supernatural dengan detektif. Kisah ini berpusat pada seorang detektif swasta bernama Kohachi Inugami, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus aneh yang melibatkan kemono atau makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia tetapi seringkali menyebabkan masalah. Inugami sendiri adalah seorang kemono tanuki atau anjing rakun yang ceria namun sangat cerdas. Inugami dikirim ke sebuah desa terpencil di pedesaan untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan hewan yang misterius. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki pendiam bernama Kabane Kusaka. Kabane adalah seorang yatim piatu yang bekerja di ladang, dihindari oleh penduduk desa karena bau yang aneh dan penampilannya yang kotor. Namun, Inugami segera menyadari bahwa Kabane bukan anak biasa, ia adalah seorang kemono atau ghoul yang memiliki tubuh abadi dan tidak bisa mati, serta kekuatan fisik yang luar biasa. Melihat potensi dalam diri Kabane, Inugami mengajaknya untuk bergabung dengannya di kantor detektifnya di Tokyo. Di sana, Kabane bertemu dengan kemono muda lainnya yang bekerja di bawah Inugami, yaitu Shikita Demaru, seorang kemono Hanyu setengah manusia, setengah iblis dengan kemampuan laba-laba yang agresif namun protektif, dan Akira, seorang kemono Yuki Onna atau wanita salju yang tampak kekanakan tetapi memiliki kekuatan es yang mematikan. Kisah Kemono Jihen berfokus pada misi mereka untuk menyelidiki berbagai kasus yang melibatkan kemono, melindungi manusia dari kemono yang berbahaya, dan membantu kemono yang baik hati. Mereka seringkali dihadapkan pada misteri yang mendalam, intrik gelap, dan ancaman yang menguji kekuatan serta ikatan mereka. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti keluarga dan persahabatan.
Ikatan yang terbentuk di antara anggota kantor detektif Inugami, yang menjadi keluarga bagi mereka yang terbuang. Sisi gelap dunia, mengungkap rahasia kelam di balik konflik antara manusia dan Kemono. Kemono Jihen adalah cerita yang memadukan aksi supernatural yang intens dengan momen-momen emosional dan elemen investigasi yang membuat penasaran, di mana para Kemono muda ini harus berjuang untuk keadilan dan tempat mereka di dunia. Anime yang selanjutnya yaitu anime Sakamoto Days. Anime ini adalah anime aksi komedi yang berpusat pada kehidupan seorang pembunuh bayaran legendaris yang mencoba menjalani kehidupan normal. Kisah ini mengikuti Taro Sakamoto, seorang pembunuh bayaran yang dulunya adalah yang paling ditakuti dan disegani di dunia kriminal. Ia adalah seorang ahli taktik, mahir dalam berbagai senjata, dan mampu menghadapi seluruh organisasi sendirian. Namanya saja sudah cukup untuk membuat musuh-musuhnya gemetar. Namun, suatu hari, Sakamoto jatuh cinta. Demi wanita yang ia cintai dan demi masa depan yang damai, ia memutuskan untuk pensiun dari dunia pembunuhan. Bertahun-tahun kemudian, Sakamoto kini adalah seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan, memiliki seorang istri dan seorang putri, serta menjalankan sebuah toko kelontong kecil. Ia hidup tenang, menikmati kehidupan normalnya yang baru. Meskipun penampilannya sudah jauh berubah dan ia tidak lagi bertubuh ramping dan kekar seperti dulu, Sakamoto masih mempertahankan semua skill mematikan dari masa lalunya. Otaknya masih secepat kilat dalam menganalisis situasi, dan kecepatan serta ketepatan gerakannya masih luar biasa, meskipun tubuhnya yang lebih besar membuatnya tampak seperti melakukan gerakan akrobatik yang kocak. Satu-satunya aturan baru baginya adalah tidak membunuh. Ia menolak untuk mengambil nyawa, meskipun situasinya memaksa. Kisah Sakamoto Days berfokus pada kehidupan Sakamoto yang terus-menerus diganggu oleh masa lalunya. Para mantan rekan, musuh, atau orang-orang yang ingin mengklaim hadiah atas kepalanya terus-menerus datang menyerbu tokonya. Bersama dengan dua asistennya yang tidak biasa yaitu Shin, ia adalah seorang pemuda yang memiliki kemampuan telepati membaca pikiran dan sangat mengidolakan Sakamoto dari masa lalunya, dan Lu Xiaohui, ia adalah seorang pembunuh bayaran wanita dari klan assassin China yang awalnya ingin membunuh Sakamoto, namun akhirnya menjadi rekannya. Mereka bertiga harus menghadapi berbagai ancaman dengan cara yang tidak biasa, memadukan aksi pertarungan yang intens dengan humor slapstick yang berasal dari situasi Sakamoto yang canggung. Anime ini menonjol dengan aksi cepat dan kreatif. Pertarungan yang dinamis dan inovatif, seringkali menggunakan benda-benda sehari-hari dari toko kelontong sebagai senjata. Komedi situasional, humor yang lahir dari kontras antara masa lalu Sakamoto yang menakutkan dan kehidupannya yang sekarang sebagai pria rumahan. Karakter yang karismatik. Para karakter pendukung yang eksentrik dan memiliki keahlian unik. Sakamoto Days adalah cerita yang menghibur tentang seorang pahlawan aksi yang tersembunyi dalam wujud pria biasa, yang berjuang untuk melindungi kehidupan damainya sambil terus-menerus terlibat dalam kekacauan yang diakibatkan oleh masa lalunya yang penuh darah. Anime yang selanjutnya yaitu anime Katainaka no Osan, Kensei ni Naru. Katainaka no Osan, Kensei ni Naru. Anime ini adalah anime fantasi yang berpusat pada seorang karakter protagonis yang tidak konvensional yaitu seorang pria tua. Kisah ini berfokus pada Beryl Gardinan, seorang pria tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di pedesaan, menjalani kehidupan yang sederhana sebagai seorang instruktur pedang di sebuah dojo kecil. Ia mengajar para murid dengan cara tradisional, tanpa nama besar atau ambisi untuk ketenaran. Meskipun Beryl telah mengabdikan hidupnya untuk seni pedang dan telah berlatih selama bertahun-tahun, ia tetap menganggap dirinya hanya sebagai orang tua desa biasa. Ia tidak pernah mencari pengakuan atau gelar kehormatan. Namun, di balik penampilannya yang sederhana dan usianya yang lanjut, Beryl sebenarnya telah mencapai puncak penguasaan pedang, menjadi seorang pendekar pedang yang tak tertandingi, setara dengan, atau bahkan melebihi, seorang Swordshin atau Kensei legendaris. Kisah ini dimulai ketika cucu perempuannya, seorang ksatria muda, dan beberapa muridnya yang lain menghadapi tantangan atau bahaya yang melampaui kemampuan mereka. Beryl, yang hanya ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi,
terpaksa mengungkapkan kekuatan dan keterampilannya yang sebenarnya yang selama ini ia sembunyikan atau tidak ia sadari sepenuhnya. Kata Inaka no Osan, Kensei Ninaru berfokus pada bagaimana Beryl, dengan segala kesederhanaan dan kebijaksanaannya, menghadapi dunia yang lebih luas yang kini mulai mengakui kekuatannya. Ia akan menginspirasi generasi muda. Murid-muridnya dan ksatria muda lainnya mulai menyadari kebesaran Beryl dan berusaha meniru dedikasinya. Menyebarkan filosofi pedang, Beryl mengajarkan bukan hanya teknik, tetapi juga nilai-nilai dan kebijaksanaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Menjaga kehidupan sederhana, meskipun menjadi Kensei, Beryl tetap merindukan kedamaian dan kesederhanaan hidup di pedesaan. Anime ini menonjol dengan tema-tema seperti kebijaksanaan usia, kekuatan dan pengalaman yang datang dari latihan bertahun-tahun, kerendahan hati, seorang yang sangat kuat namun tetap merendah. Makna sejati kekuatan, bahwa kekuatan sejati tidak selalu tentang gelar atau kekuasaan, tetapi tentang penguasaan diri dan kemampuan untuk melindungi. Ini adalah kisah yang menghangatkan hati dan menginspirasi tentang seorang pria tua yang menemukan bahwa dedikasi seumur hidupnya pada satu bidang telah mengubahnya menjadi pahlawan yang tidak ia duga. Dan anime action yang terakhir yaitu anime Solo Leveling. Anime ini adalah anime fantasi aksi yang sangat populer, diadaptasi dari web novel dan webtoon Korea Selatan. Kisah ini berlatar di dunia di mana gerbang misterius telah muncul dan menghubungkan dunia manusia dengan dimensi yang dipenuhi monster. Seiring dengan munculnya gerbang ini, beberapa manusia tiba-tiba terbangun dengan kemampuan super dan dikenal sebagai hunter. Para hunter ini adalah satu-satunya yang bisa memasuki dungeon atau labirin di balik gerbang untuk membasmi monster dan mengklaim reward. Protagonis kita adalah Sung Jinwoo, yang dijuluki hunter terlemah sepanjang sejarah. Ia adalah hunter peringkat E dan itu ada peringkat terendah, yang dikenal karena sering terluka parah dan hampir mati dalam setiap dungeon raid tingkat rendah sekalipun. Ia hanya berpartisipasi dalam raid untuk mendapatkan uang demi pengobatan ibunya dan biaya sekolah adiknya. Meskipun lemah, ia memiliki tekad dan keberanian yang luar biasa. Suatu hari, Jinwoo dan partinya menemukan sebuah dungeon tersembunyi yang sangat langka dan berbahaya. Di dalam dungeon ini, mereka menghadapi tantangan yang jauh melampaui level mereka. Hampir semua parti tewas, dan Jinwoo sendiri terluka parah hingga ambang kematian. Namun, pada saat-saat terakhirnya, ia menerima sebuah quest misterius dari sebuah entitas tak dikenal yang disebut sistem. Jinwoo menerima quest tersebut, dan secara ajaib, ia selamat dari dungeon. Sejak saat itu, kehidupan Jinwoo berubah drastis. Ia adalah satu-satunya hunter di dunia yang memiliki kemampuan unik untuk level up seperti dalam video game. Dengan menyelesaikan quest yang diberikan oleh sistem dan mengalahkan monster, Jinwoo dapat meningkatkan stat fisik, skill, dan bahkan mendapatkan kemampuan unik lainnya. Ia mulai menjadi lebih kuat dari hari ke hari, jauh melampaui hunter lainnya. Kisah Solo Leveling berfokus pada perjalanan Jinwoo saat ia meningkatkan kekuatan. Melalui latihan keras dan raid dungeon solo yang berbahaya, ia terus menjadi lebih kuat, dari hunter terlemah menjadi yang terkuat. Mengungkap misteri sistem, ia mencari tahu asal-usul sistem yang memberinya kekuatan dan tujuan sebenarnya. Melawan ancaman baru menghadapi monster yang semakin kuat, hunter rival, dan intrik di dunia hunter dan di balik gerbang. Membangun pasukan mendapatkan kemampuan unik untuk mengubah monster yang telah ia kalahkan menjadi Shadow Soldiers atau prajurit bayangan yang setia untuk bertarung di sisinya. Solo Leveling adalah anime yang penuh aksi intens, pertarungan yang mendebarkan, dan cerita tentang seorang pahlawan yang bangkit dari keterpurukan untuk menjadi kekuatan yang tak terbendung di dunia yang berbahaya.